Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator ingin memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 8 di tugas akhir perkuliahan Pancasila dengan judul Pancasila Menjadi Sistem Etika. Saya sendiri, Larasati Rinci Pratita Ritonga, NIM 0702213092, dan rekan saya, Imam Fadli Nasution, dengan NIM 0702213081. Dan Risanul Arifin, NIM 0702211011. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Nilai, norma, dan moral adalah konsep-konsep yang saling terkait dalam hubungannya dengan Pancasila, maka ketiganya akan memberikan pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika. Pancasila sebagai suatu sistem falsafat pada hakikatnya merupakan suatu sistem nilai yang menjadi sumber dari penjabaran norma baik, norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Di samping itu, terkandung juga pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif. Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan nyata dalam masyarakat. Bangsa dan negara maka diwujudkan dalam norma-norma yang kemudian menjadi pedoman. Norma-norma itu meliputi 1. Norma moral yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik dan buruk. Sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila. Norma hukum. 2. Norma hukum. Sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu. Dalam pengertian ini peraturan hukum. Dalam pengertian itulah Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber. Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya bukan merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat norma ataupun praksis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma. B. Rumusan masalah. A. Bagaimana agar mahasiswa lebih memahami tentang materi Pancasila sebagai sistem etika. B. Bagaimana cara untuk mendorong semangat mahasiswa agar memiliki etika yang sesuai dengan sila dalam Pancasila. C. Bagaimana untuk menambah wawasan mahasiswa tentang Pancasila sebagai sistem etika. D. Bagaimana untuk memberi gambaran secara tertulis tentang Pancasila sebagai sistem etika. C. Tujuan penulisan. A. Agar mahasiswa lebih memahami tentang materi Pancasila sebagai sistem etika. B. Untuk mendorong semangat mahasiswa agar memiliki etika yang sesuai dengan sila dalam Pancasila. C. Untuk menambah wawasan mahasiswa tentang Pancasila sebagai sistem etika. D. Untuk memberi gambaran secara tertulis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Harisanul Arifin. Bab 2, pembahasan. A. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos, yang artinya tempat tinggalnya biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu yang tentang kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini diatur atau diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. 2. Aliran etika. Dalam kajian etika dikenal 3 teori atau aliran besar, yaitu deontologi, teologi, dan keutamaan.
Setiap aliran memiliki sudut pandang sendiri-sendiri dalam menilai apakah suatu perbuatan itu dikatakan baik atau benar. A. Etika ideontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan nilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dan dari tindakan tersebut, baik atau buruknya. Tokoh yang menemukan teori ini adalah Immanuel Kant 1734 sampai 1804. Ukuran kebaikan dalam etika deontologi adalah kewajiban, kemauan baik, kerja keras, dan otonomi bebas. Tindakan itu baik didasari oleh kemauan baik dan kerja keras dan sungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan itu. Dan tindakan yang baik adalah didasarkan atas otonomi bebas tanpa adanya paksaan dari luar. B. Etika teologi. Pandangan etika teologi berkebalikan dengan etika deontologi. B. Utilitarisme melihat bahwa baik atau buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Tindakan dikatakan baik apabila mendatangkan manfaat yang baik bagi masyarakat atau orang. Etika utilitarisme ini menjawab pertanyaan dari etika egoisme, bahwa kemanfaatan banyak oranglah yang lebih diutamakan. Kemanfaatan diperbolehkan sewajarnya karena kemanfaatan itu harus dibagi kepada orang lain. Menurut Sonny Criff 2002 19 sampai 21 mencatat ada beberapa kelemahan etika ini, yaitu A. Karena alasan kemanfaatan untuk orang banyak berarti akan ada kebanyakan atau sebagian masyarakat yang dirugikan, dan itu dibenarkan. Dengan demikian, utilitarisme membenarkan adanya ketidakadilan terutama terhadap minoritas. B. Kemanfaatan yang dipandang oleh etika utilitarisme sering dilihat dalam jangka pendek, tidak melihat akibat jangka panjang. Padahal misalnya dalam persoalan lingkungan, kebijakan yang dilakukan sekarang dan memberikan dampak negatif pada masa yang akan datang. C. Karena etika utilitarisme tidak menganggap penting nilai dan norma, tapi lebih baik pada orientasi hasil, maka tindakan yang melanggar nilai dan norma atas nama kemanfaatan yang besar, misalnya perjudian, prostitusi, dapat dibenarkan. Menyadari kelemahan itu, etika utilitarisme membedakan dalam dua lingkaran, yaitu satu, setiap kebijakan dan tindakan harus dicek apabila bertentangan dengan nilai dan norma, atau tidak. Kalau bertentangan, maka kebijakan atau tindakan tersebut harus ditolak meskipun memiliki kemanfaatan yang besar. Dua, kemanfaatan harus dilihat kemanfaatan harus dilihat tidak hanya yang bersifat fisik saja tapi non fisik, seperti kerusakan mental, moralitas, kerusakan lingkungan, dan segalanya. Tiga, terhadap masyarakat yang dirugikan perlu pendekatan personal dan kompensasi yang memadai untuk memperkecil kerugian material dan non material. C. Etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, juga mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Karakter moral ini dibangun dengan cara meladani perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Kelemahan etika ini adalah ketika etika terjadi dalam masyarakat yang majemuk, maka tokoh-tokoh yang menjadikan panutan juga beragam, sehingga konsep keutamaan menjadi sangat beragam pula. Dan keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan bentrok sosial. Kelemahan etika utama dapat diatasi dengan cara mengarahkan keteladanan, tidak pada figur tokoh, tetapi pada perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh itu sendiri. 3. Pengertian nilai, norma, dan moral.
Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika. Pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai atau baik atau buruk. Kondisi menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu adalah tidak untuk dirinya sendiri. Nilai membutuhkan pengembangan untuk berada. Misalnya nilai kejujuran melekat pada sikap dan kepribadian seseorang. Istilah ini mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi. Leslie menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dan dalam penggunaan secara umum yaitu sebagai berikut. Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. 2. Sesuatu kualitas atau tindakan berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. 3. Sesuatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasi diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. 4. Suatu kriteria fundamental suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan atau tindakan. 5. Standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. 6. Suatu atau objek sesuatu hubungan sesuatu yang sekaligus membentuk hidupnya yang berharga dan identitas kepribadian seseorang. Nilai mencakup 1. Nilai dasar. Meskipun nilai bersifat abstrak dan tidak dapat diamati oleh panca indera manusia, namun dalam kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah laku manusia. Setiap orang memiliki nilai dasar yaitu berupa hakikat, esensi, interaksi atau makna dalam dari nilai-nilai tersebut. Dasar bersifat universal karena menyangkut kenyataan objek dari segala sesuatu. Contohnya tentang hakikat Tuhan, manusia, makhluk hidup lainnya. Nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat manusia, nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat manusia, maka nilai-nilai harus bersumber pada hakikatnya kemanusiaan yang dijabarkan dalam norma hukum yang diistilahkan dengan hak dasar atau hak asasi manusia. Bang, udah ngabangin dulu ini tanda bang. Sampai halaman 11 bang, ngabangin sampai halaman 12. 2. Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila belum memiliki formalitas serta parameter atau ukuran yang jelas dan konkret. Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan menjadi norma moral. Namun apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan suatu organisasi atau negara, maka dapat juga dikatakan bahwa nilai instrumental itu merupakan suatu eksploitasi dari nilai dasar. 3. Nilai praksis. Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian, nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar. Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, moral, religi, dan sosial. Norma merupakan sesuatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh karena itu, norma dalam perwujudannya norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial.
Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya sanksi. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat antara lain: A. Norma agama adalah ketentuan hidup masyarakat yang bersumber pada agama. B. Norma kesusilaan adalah ketentuan hidup yang bersumber pada hati nurani. B. Norma kesusilaan adalah ketentuan hidup yang bersumber pada hati nurani, moral atau filsafat hidup. C. Norma hukum adalah ketentuan-ketentuan tertulis yang berlaku dan bersumber pada undang-undang suatu negara tertentu. D. Norma sosial adalah ketentuan hidup yang berlaku dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Moral berasal dari kata mos atau mores yang disinonim dengan kesusilaan atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik atau buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap sesuai dan bertindak secara moral. Jika sebaliknya yang terjadi, maka pribadi itu dianggap tidak bermoral. 4. Hubungan antara nilai, norma, dan moral. Nilai, norma, dan moral langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan yang cukup erat, karena masing-masing akan menentukan etika bangsa ini. Hubungan antaranya dapat diringkas secara berikut. Nilai, kualitas dari suatu bermanfaat baik kehidupan manusia, lahir dan batin. Nilai bersifat abstrak, hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti, dan dihayati oleh manusia. Nilai berkaitan dengan harapan, cita-cita, keinginan, dan segala sesuatu pertimbangan batiniah manusia. Nilai dapat juga bersifat subjektif bila diberikan oleh subjek dan bersifat objektif bila melekat pada sesuatu yang terlepas terlepas. Arti penilaian manusia terlepas dari penilaian manusia. Norma, wujud konkret dari nilai yang menurut sikap dan tingkah laku manusia. Norma hukum merupakan norma paling tak kuat keberlakuannya karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal, misalnya penguasa atau penegak hukum. Norma menjadi penuntun sikap dua tingkah laku manusia. Moral dan etika sangatlah erat hubungannya. Keterkaitan nilai, norma, dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya diterapkan dan dipelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak digarisbawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsa, dan negara menghendaki fondasi yang kuat tumbuh dan berkembang. Dan yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. 5. Aplikasi nilai, norma, dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita akan selalu berhadapan dengan istilah nilai dan norma dan juga moral dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan nilai sosial merupakan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. 6. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. B. Sebuah sistem etika Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Dekadensi moral. Dewasa ini fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak
akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa, seperti contoh gambar 1.1. 2. Masalah korupsi. Sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Transparency International atau TIM merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai atau moral Pancasila. Korupsi akan bersimahara jalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Seperti contoh gambar 2. 3. Pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM. Dalam kehidupan bernegara, di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga atau PRT. Penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi kekerasan dalam rumah tangga, melindungi masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Seperti contoh gambar 3. C. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Gonres atau Waltans. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral dan terdapat pandangan hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataan P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. 2. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip-prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. 3. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai sumber penyusun sebagai peraturan perundang-undang di Indonesia. D. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. A. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. B. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada artus humans, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan artus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. C. Hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan yang bisa dapat memecahkan masalah. D. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat.
artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis, atau menekankan pada tujuan belaka atau teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan atau virtue etnis yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Pancasila sebagai solusi problem bangsa, korupsi, kerusakan lingkungan, dan dekadensi moral. 1. Solusi korupsi. Membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila adalah membangun netralitas melalui penguatan eksternal dan internal tersebut dalam diri masyarakat. 2. Solusi kerusakan lingkungan. Penjabaran pengalaman atau aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam aspek pembangunan berwawasan lingkungan tidak bisa dipisahkan. Sebab Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Sila ketuhanan. 1. Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya. 2. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan. Sila Persatuan Indonesia. 1. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, serta wajib membela dan menjunjung tinggi patriotisme. 2. Pengakuan terhadap kebinekaan suku bangsa atau etnis dan kebudayaan bangsa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat. 2. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Perilaku yang adil di segala bidang kehidupan, terutama di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. 2. Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia. 3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tita. Baiklah, masuk ke bab 3 yaitu penutup. A. Kesimpulan. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa di Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. B. Saran. Indonesia sebagai masyarakat yang warganya menganut ideologi Pancasila sudah seharusnya menjadi nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar dan pijakan serta nilai-nilai Pancasila senantiasa harus diamalkan dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar tercipta persatuan dan kesatuan antara warga Indonesia, etika, norma, nilai, dan moral harus senantiasa diterapkan dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud perilaku yang sesuai dengan adat, budaya, dan karakter bangsa Indonesia.
Baiklah, demikian presentasi dari kami, dari kelompok 8, dan saya sudahin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.